Laki-laki yang biasa dikenal dengan panggilan Kang Asep ini lahir di Kota Priangan, Bandung pada tanggal 6 Mei 1969 dari pasangan Ibu Eni Salmi dan Bapak Idit Rosadi almarhum. Terlahir jadi anak ketiga dari 6 bersaudara yang diberi nama Asep Senjaya. Banyak hal yang sudah Kang Asep lalui, salah satunya mengenyam bangku kuliah di beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat maupun di luar Jawa. Tapi cita-citanya ingin menjadi pengemudi lebih melekat pada dirinya dan itu tetap menjadi impiannya. Sampai akhirnya pada tahun 1993 dia diterima bekerja sebagai pengemudi kontrak di Perum Pos dan Giro, tepatnya di Jalan Sukabumi. Baru kemudian tahun 1999 dia diangkat sebagai karyawan tetap di kantor NPC Bandung, tepatnya tanggal 1 Juli 1999 di bagian sarana sebagai pengemudi. Kebahagiaan pun tiba. Impiannya untuk menjadi seorang pengemudi di kantor pos tercapai. Hari-hari pun dia lalui dengan semangat. Walaupun beberapa kali dia ditawari ujian kenaikan sebagai karyawan pos yang duduk di belakang meja, tapi dia lebih memilih impiannya sebagai seorang pengemudi. Pekerjaannya dia jalani dengan tekun, disiplin, dan bertanggung jawab. Nani Trisnawati adalah kekasih hatinya yang akhirnya dia nikahi pada tahun 1995. Seorang perawat lulusan Akademi Perawat yang berdinas di RSUD Al-Ihsan Bale Endah, Bandung. Dari pernikahannya dengan Cenani lahir 2 orang putra. Yang pertama, Cipta Setia Nugraha yang masih bersekolah di SMA Negeri 22 Bandung dan Reza Dwi Putra yang masih bersekolah di sekolah dasar. Ayah itu orangnya baik, disiplin dan penyayang. Kata ayah, setiap orang punya mimpi, dan mimpi itu harus diwujudkan dengan cara belajar yang tekun. Semenjak kecil, saya sering memperhatikan dan sering bermain di kantor pos, yaitu di Jalan Sukabumi. Semenjak kecil itulah saya terinspirasi ingin menjadi pengemudi di pos dan giro. Setelah punya SIM dan saya diterima untuk bekerja sebagai tenaga kontrak karya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pos dan giro. Semenjak itu saya mulai bekerja. Dan alhamdulillah pula impian saya tercapai. Untuk mewujudkan impian tersebut, insya Allah, hidup saya adalah sebuah impian yang harus diraih. Saya memimpikan anak-anak saya kelak mencapai cita-citanya. Dan impian itu harus saya raih dengan berusaha, berdoa, dan tekun menikmati apa yang sedang saya kerjakan. Saat ini, walau impian ini harus saya raih dengan pekerja keras dan cucuran air mata. Dengan kesederhanaannya, Kang Asep adalah figur seorang bapak yang sangat menyayangi keluarganya. Anak-anak dan istrinya adalah penyemangat dalam kehidupannya. Selalu dalam doanya, dia meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan rezeki untuk membina keluarganya. Dalam keseharian Kang Asep untuk menambah kebutuhan hidupnya, dia mempunyai usaha sampingan, yaitu membuat spalk atau alat kesehatan untuk patah tulang. Ide usaha ini muncul dari Cenani istrinya. Ketika pulang dinas, dia memperlihatkan kepada Kang Asep bahwa spalk sangat dibutuhkan di rumah sakit. Dari situlah usaha Kang Asep dimulai. Dari yang tadinya menerima pesanan sedikit, sekarang sudah dapat menerima pesanan yang cukup banyak. Oh, yang gini, Bu. Mudah yang gini mah. Oh gitu, bisa ya? Bisa.
Usaha lainnya Kang Asep juga beternak burung. Selain untuk menyalurkan hobinya, burung juga bisa menjadi mata pencaharian sampingan buat Kang Asep. Sebagai seorang pengemudi di mata atasan dan rekan-rekannya, Kang Asep adalah sosok pekerja yang bertanggung jawab, disiplin, dan mempunyai tutur kata dan sikap yang baik. Karena bagi Kang Asep, pekerjaannya saat ini adalah impiannya, sehingga dia harus menjalani pekerjaannya itu dengan penuh cinta dan menikmatinya. Pak Asep Sanjaya memberikan suatu penilaian yang menurut kami membanggakan, bahwa kegiatan beliau sendiri selama bertugas operasional, khususnya pengiriman angkutan, itu tidak pernah memberikan suatu hal yang menjadikan suatu kendala atau permasalahan. Harapannya teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang sesama profesi sebagai driver atau supir khususnya, itu pun bisa mencontoh apa yang dicontohkan atau yang dilakukan oleh Pak Asep Sanjaya. Saya mengajak kepada rekan-rekan agar kita lebih menikmati dalam menjalankan pekerjaan. Hati kita harus merasa ikhlas dan ridho dalam menjalankannya, sehingga kita tidak akan merasa lelah untuk menjalankan tugas tersebut. Saya mengajak juga kepada rekan-rekan semua, dalam melaksanakan tugas ini, kendaraan anggaplah milik kita pribadi, sehingga kendaraan akan lebih terawat dan lebih enak dalam kita untuk memakainya. Kepada PT Pos Indonesia, saya selaku pribadi juga mungkin rekan-rekan berharap agar lebih memperhatikan kendaraannya, karena jarak yang kita tempuh cukup jauh. Kalau kendaraannya lebih efektif, mungkin waktunya juga akan lebih efektif, dan kita bisa menempuh apa yang waktu kita inginkan itu tersebut. Terkadang di antara hari-hari kerjanya, tugas sebagai seorang kepala keluarga dan tugas seorang pengemudi yang harus mengantarkan barang tepat pada waktunya, ada kebimbangan. Misalnya di saat keluarga yang lain berkumpul di malam takbiran, dia harus menjalankan tugasnya karena rasa tanggung jawabnya terhadap PT Pos Indonesia. Tapi dukungan keluarga tetap memotivasi untuk selalu semangat dan menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab sebagai pengemudi yang dia impikan. Kang Asep adalah salah satu sosok pekerja yang menjalani pekerjaannya dengan ketulusan hati, dan pekerjaan yang dia pilih saat ini adalah salah satu impiannya yang terwujud. Selamat Kang Asep, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertaimu.